wabarakatuh. Saya Sofia Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan meresume sebuah materi daripada mata kuliah Teknologi Enhanced Language Learning. Oke, di sini materi kali ini adalah Digital Learning Media from Conventional to Modern. Kemudian yang pertama, apa sih learning media itu? Menurut PIR tahun 2021, learning media itu adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Media ini juga membantu guru menyampaikan materi biar agar jelas dan menarik untuk siswa. Nah, seiring berjalan perkembangannya zaman, media pembelajaran juga ikut berkembang gitu, berevolusi. Nah, dari yang konvensional ke digital. Kalau dulu dan media konvensional contohnya seperti textbook, kemudian papan tulis, whiteboard, flashcard, kemudian peta, dan lembar kerja cetak semacamnya gitu. Ciri-cirinya media ini statis, berpusat ke guru, dan interaksinya terbatas dan fokusnya lebih ke hafalan atau pengulangan. Lalu mulai terjadi pergeseran ke media digital nih, apalagi sejak teknologi dan internet makin mudah diakses. Nah, beberapa faktor pendorong ini antara lain itu akses internet yang luas. Nah, pertama, akses internet yang luas, kemudian perangkat digital yang makin terjangkau. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pandemi COVID-19 ya, yang mempercepat perubahan. Dari mulai pandemi COVID-19 ini teknologi ini mulai dipakai untuk pembelajaran seperti itu, dan peran guru yang berubah dari penyampaian pengetahuan jadi fasilitator pelajaran. Nah, sekarang muncul nih yang namanya modern digital learning media, contohnya seperti LMS atau Learning Management System seperti Google Classroom, Meldal, dan Canvas. Lalu itu ada alat multimedia kayak seperti Canva, Powtoon, Genially, atau YouTube Education. Kemudian ada multimedia tools seperti platform interaktif seperti Kahoot, Quizizz, dan Nearpod. Dan juga teknologi AI dan VR kayak seperti ChatGPT, kemudian Cosplay AI, Google Expedition, atau VR Labs. Kemudian media digital ini pun mempunyai fitur yang bagus, seperti integrasi multimedia, ada teks, kemudian audionya, kemudian ada videonya, dan juga animasinya. Selain itu bisa interaksi secara real time dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jika dibandingkan media konvensional, itu formatnya masih cetak seperti yang interaksinya rendah seperti itu, cuma hanya bisa di kelas saja, dan feedbacknya juga sedikit menghambat. Sedangkan media digital format online itu interaktifnya dua arah, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Feedbacknya juga instan dan pembelajarannya lebih aktif serta personal. Ada beberapa keunggulan media digital. Yang pertama itu mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua itu bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang ketiga itu mendukung berbagai gaya belajar visual seperti visual, media auditori, maupun kinestetik, animasi. Nah, selain itu media digital juga memudahkan kolaborasi, komunikasi, dan bahkan bisa memberi data analisis untuk penilaian gitu. Selain ada keunggulan, pasti ada hambatan atau tantangan. Yang pertama itu masih ada yang namanya digital divide, yang tidak semua siswa punya akses ke perangkat atau internet. Nah, ada juga masalah koneksi, kesenjangan kemampuan digital di guru juga, dan potensi distraksi dan internet seperti koneksinya bermasalah seperti itu. Nah, solusinya bisa lewat pelatihan digital buat guru, penerapan blended learning, dan perencanaan instruktur yang lebih inklusif. Mungkin in the future, kedepannya media pembelajaran bakal makin canggih. Akan ada integritas AI untuk adaptive learning, penggunaan VR and
earn, untuk pengalaman belajar yang lebih nyata. Elemen gamification biar belajar makin seru, game-game seperti digital game-game itu banyak sekali ya, dan sistem pendidikan berbasis data buat umpan balik yang lebih individual atau personal. Jadi bisa disimpulkan kalau perubahan dari media konvensional ke digital ini adalah pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi media digital membuat proses belajar jadi lebih interaktif, kemudian dinamis, inklusif juga gitu, baik untuk guru maupun untuk siswa. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.